Katakan amin. Ya, kasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Hari ini saya menyampaikan bagian tugas di mana Gereja Bethel Indonesia dalam usia yang ke-52 tahun, 6 Oktober 1970 di Sukabumi, berdirilah Gereja Bethel Indonesia. Sehubungan dengan itu, gereja ini berasal dari sebelumnya bernama Gereja Bethel Indonesia Injil Sepenuh atau GBIS yang telah ada jauh sebelum tahun 1970. Jadi betapa usia kita ini sudah lebih dari setengah abad. Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia, maka Gereja Bethel Indonesia selalu mencanangkan di Oktober itu sebagai bulan PI Misi, yang membuat Gereja Bethel Indonesia begitu berkembang, bahkan menjadi Gereja Bethel Indonesia atau gereja yang terbesar dan yang termaju di antara semua denominasi gereja yang ada. Target pendiri Gereja Bethel Indonesia adalah 10.000 jemaat gereja seperti ini berdiri di muka bumi ini. Dan itu masih terus diupayakan, yang hingga sekarang ini lebih dari 6.000 gereja sudah berdiri, dan terus didorong percepatan agar para pejabat-pejabat yang diusulkan gereja untuk dijadikan pejabat GBI dapat membuka, merintis, dan dengan demikian apa yang menjadi target supaya Gereja Bethel Indonesia mengambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung dapat tercapai. Nah, untuk itu maka dari beberapa tema, memang harusnya temanya semuanya adalah tema untuk PI dan misi, namun lebih banyak kita berbicara hal yang lain. Dan saya di bulan ini menyempatkan untuk berbicara satu hal ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8 menjadikan sebuah tema kita hari ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama firman Allah yang sudah disiapkan dalam teks di atas. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Waktu itu ayat ini berbicara kepada sosok pribadi yang merasa diri enggak layak, enggak tahir mulut bibirnya. Mungkin waktu itu dia merasa mulut bibir saya tidak saya gunakan sepatutnya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi karena rencana Tuhan atas kehidupan seseorang ini, maka ada Roh Tuhan yang menguduskan mulutnya, dan sehingga sudah disucikan. Ketika orang ini tidak merasa layak, maka dikatakan engkau sudah dikuduskan. Dan ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat Israel, agar umat Israel ini berjalan menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat seperti yang Tuhan kehendaki, maka respon daripada Yesaya pada waktu itu berkata, ini aku, utuslah aku. Nah,
Ada banyak sebenarnya yang Tuhan inginkan agar setiap kita ini dapat menjadi utusan-utusan Tuhan. Kalau dikatakan di kitab Roma, sungguh akan sangat baik, sangat berbahagia bila ada orang yang menyampaikan kabar baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dunia saat sekarang ini berkembang pada arah yang tidak baik. Ya, keadaan akhir zaman tidak akan semakin baik dan kita diperhadapkan dengan banyak perkara, hal-hal yang membuat kita tidak memiliki satu harapan ke depan yang lebih baik. Ramalan-ramalan 2023 yang masih gelap membuat kita perlu berbenah diri dari sekarang. Uang dihemat katanya, karena tidak akan tahu apa yang kelak akan terjadi di kemudian hari. Dampak pandemi yang masih dirasa, penggenapan firman Tuhan ini baru sedikit yang terjadi akibat dari perang Rusia-Ukraina yang masih belum selesai. Dampaknya cukup berat untuk dunia ternyata. Jadi 2 negara yang perang aja, seluruh dunia juga mengalami dampak yang besar. Apalagi kalau sampai itu nuklir bisa digunakan. Dan sangat mengerikan. Nah, di antara semua itu kehidupan kita ini, di luar kita bahkan, itu juga ada banyak orang-orang yang mungkin masih menjalankan kehidupan ya seperti ini. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar siap ketika satu keadaan menimpa mereka dan mereka pulang ke rumah Bapa. Nah, ada banyak orang yang seringkali memang kita jarang, gereja ini jarang memberitakan, padahal memang kita sudah. Dan waktu saya jadi gembala saya dapat ini, yaitu bagaimana membawa gereja ini menjadi gereja misi, gereja yang menjalankan misi Tuhan, yang juga memiliki ciri atau karakter Kristus. Dengan misinya yang harus dikerjakan gereja ini, eksistensi keberadaannya supaya menyelamatkan semua manusia dengan melaksanakan amanat agung. Beritakan Injil agar terima Yesus jadi juru selamat, arahkan mereka kemudian jadi jemaat yang aktif. Dan tentunya dari semua yang ada sekarang ini, kita melihat jemaat-jemaat yang setia, yang hingga hari ini masih setia duduk ya. Tapi kita rindu, di sini makin ada pertambahan orang-orang baru. Padahal orang-orang lama juga hilang. Kalau seandainya yang lama masih ada, bertahan, yang baru masuk, kita akan semakin merasakan pertumbuhan itu. Tapi seringkali yang terjadi memang tambal sulam. Ya, kita seperti menaruh sesuatu di kantong yang bolong. Ya, jadi begitu kita jebloskan, keluar. Jebloskan, keluar. Jadi kita masih seperti ini. Padahal tiap-tiap hari seperti sekarang detik kita bicara, kita dengar ada kematian yang terjadi. Dan ketika kematian terjadi, ada banyak perkara yang tidak dapat diperbaiki. Dan pertanyaannya, ketika orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu menghadap Allah, apakah mereka siap? Nah, seringkali memang kita kurang fokus dan enggan untuk dapat mengambil bagian di dalam melaksanakan amanat agung perintah Tuhan. Siapa yang mau pergi untuk sampaikan kabar baik, untuk sampaikan ada jalan keselamatan buat orang karena kasih karunia melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Alasan orang tidak menginjil itu ada beberapa. Yang pertama, memang kehidupan saya dan saudara atau kita sekalian pada umumnya meletakkan prioritas hidup yang kurang tepat atau dibilang salah. Dulu saya merenung gereja ini, kita seringkali fokus cuma dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tapi dengan visi yang ditaruh di situ, mendorong kita sebenarnya mengajak kita keluar dari situ. Kita nggak cuma kita ini dari kita, untuk kita dan oleh kita yang kerjakan. Tapi
Ya dari kita, oleh kita, dan untuk yang lain. Jadi, waktu saya membaca The Purpose Driven Life, saya mempertanyakan apakah saya hadir, lahir, saya ada, dan saya seperti ada di tempat ini, untuk apa? Jadi keberadaan kita harus dipertanyakan. Tuhan mau saya apa? Dan saya harus bagaimana? Waktu Allah merancangkan ketika umat Israel menjerit dalam penderitaan, tahanan, penjajahan bangsa Mesir ratusan tahun. Allah kemudian dengar itu. Dan butuh waktu sekian lama sampai akhirnya Allah putuskan untuk membebaskan mereka. Namun ketika Allah mencari orang yang mau dipakai Tuhan, membawa umat Israel ini keluar daripada Mesir, maka sosok pribadi yang direncanakan Allah nyaris dibunuh, yaitu bayi Musa. Tapi kalaupun sudah besar, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup dari bayi, beranjak remaja, beranjak dewasa. Tapi kita lihat cerita bahwa Keluaran pasal 4, Musa seringkali ketika diminta Tuhan, mau diutus Tuhan, dia merespon berbalik 180 derajat daripada Yesaya. Dia beralasan, dia tidak mau. Jadi seringkali orang punya prioritas hidup yang kurang tepat dalam rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan ini, tapi kita kerjakan itu. Nah, sepatutnya saya dan saudara berusaha bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau saya bagaimana? Dan apa yang seharusnya Tuhan mau saya lakukan. Dengan demikian, maka eksistensi keberadaan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, bahwa alasan orang tidak menginjil adalah sikap masa bodoh. Ya, saya fokus dengan diri saya. Yang penting saya selamat, saya sudah jadi Kristen, saya pengen ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya oke, bagus. Tapi sekali lagi kembali bahwa mungkin rumah tangga keluarga kita nih, contoh. Dan saya masih terus bergumul berdoa, nggak kelihatan, nggak dengar, mungkin nggak perlu dikasih tahu. Tapi dalam doa setiap hari tanpa absen, saya mendoakan keluarga besar semuanya. Dan kerinduan saya mereka terima Yesus jadi juru selamat pribadi. Mereka diselamatkan, mereka jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, setia beribadah, bahkan Tuhan berkenan pakai mereka. Hari ini belum tercapai semua, tapi Allah mengerjakan apa yang kita doakan. Dan kita berdoa untuk itu. Berusaha supaya hidup kita menjadi model, contoh yang dilihat. Saya mungkin gak bisa berkata banyak kepada keluarga. Tapi kalau ada kesempatan kita bicara. Kepada cici saya yang di Singapura saya selalu bertanya. Dorong kalau bisa ya, kita upayakan untuk dapat terima Yesus jadi selamat. Yang ketiga, mungkin kita merasa malu, tidak percaya diri. Kayaknya gak enak kalau ngomong ini, ngomong itu. Jadi kita gak pede untuk ngomong tentang penginjilan. Tapi kalau bisa, sebenarnya kalau orang itu dikuasai, cinta mula-mula, dikuasai, wah kayak gimana. Itu yang saya lihat pada seseorang yang seperti yang saya pernah ceritakan jauh di Australia. Dari agama seberang, yang berdoa, bergumul, bahkan nyaris bunuh diri. Tapi yang jawab doa dia bukan Allah yang dia sembah selama itu, tapi Yesus yang datang kepada mereka. Dan apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan mereka pribadi, sekarang menggebu-gebu luar biasa. Puji Tuhan sudah dibaptis, akhirnya saya arahkan ketemu seorang hamba Tuhan, rekan saya, dan dia dalam bimbingan dan terus berdoa supaya dia dipakai Tuhan. Jadi kesaksian. Orang-orang yang sekantor dulu dengan kami,
Karena teman kerja dulu di APL, di NOL, yang beragama sama sebelumnya dengan mereka, sampai terjadi hal-hal yang kurang enak karena konflik tentang agama, SARA. Tapi akhirnya saya arahkan, ya sudah, gak usah terlalu berbicara hal yang gak perlu. Kita jadi model contoh aja. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi kesaksian, yang bisa mendorong orang sebenarnya percaya kalau benar-benar ikut Tuhan, ketemu Tuhan, dia pasti akan menggebu-gebu. Tidak malu, tapi kita percaya diri karena kita yakin Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yang keempat, takut ngalamin penolakan. Takut orang nolak, takut hubungan kita jadi retak gara-gara kita bicara ini. Bahkan mungkin, ya kalau kita ngomong gini orang udah marah dulu. Udah gak usah ngomong tentang agama, agamamu, agamaku. Agamamu, agamamu, dan agamaku adalah agamaku. Ya oke, memang kita toleransi. Tapi persoalan keselamatan itu bukan soal agama. Agama tidak dapat menyelamatkan. Dan semua agama adalah baik. Yes. Semua agama adalah usaha manusia mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi usaha manusia mendekatkan diri kepada Allah, mencari Allah, tidak mampu membuat manusia ketemu Tuhan. Tidak mampu membuat manusia bisa selamat. Itu sebabnya Tuhan yang datang mencari kita. Kalau Tuhan datang mencari kita, pasti ketemu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi Yesus datang memang sengaja buat kita, dan ketika kita masih berdosa katanya, Yesus datang untuk kita dan menebus kita. Dan sekarang kita telah dibenarkan menjadi pengikutnya untuk kemudian mengajak orang lain sebanyak mungkin dapat diselamatkan. Jadi jangan takut mengalami penolakan karena soal hasil dan keberhasilan bukanlah karena kita, tapi kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita bicara apa yang bisa kita bicarakan. Terserah orang mau terima atau tidak. Yang kelima, karena kita sering menganggap semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan dan kasih, juga setiap orang menyembah Allah yang sama. Sancti, ya, Gusti Allah. Semua orang memang menyembah sepertinya Allah yang sama. Tapi sekali lagi Allah yang mana? Ya, di zaman dulu Paulus pernah menjumpai orang-orang yang setia beribadah menyembah kepada Allah yang tidak dia kenal. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Saudara menyembah Allah yang kita kenal bukan? Kita menyembah Allah yang kita kenal. Kenal Allah yang seperti apa? Tahu nggak ada ayat-ayat yang jelas menyatakan bahwa dialah Allah yang benar. Dan dialah juga hidup yang kekal. Nah itu menjadi pegangan, seharusnya menjadi ayat-ayat pegangan pondasi iman kekristenan kita. Bahwa ini dasar, bukan karena soal agama. Kalau soal agama jelas. Di Injil Matius berkata, jika hidup keagamaanmu enggak lebih benar, enggak masuk surga. Kalau mau bicara keagamaan, hidup keagamaanmu enggak lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat yang tiap hari, kalau ke Israel ada kan orang yang begitu saleh. Selalu tiap hari, ya dia digaji, dia diupah. Baca Taurat. Tembok ratapan gak pernah sepi tiap saat. Ada orang-orang yang pegang meratap berdoa di sana. Tapi keselamatan sekali lagi bukan karena kita beragama. Tapi yang cuma ada satu yang bisa nyelamatin. Cuma itu saja masalahnya. Nah, gereja harus melaksanakan amanat agung. Tapi sayangnya banyak anggota jemaat yang belum maksimal terlibat dalam penginjilan.
Saudara, nanti kita lihat Tuhan mau apa. Jemaat perlu dilengkapi karena itu dengan baptisan Roh Kudus. Karena waktu Petrus belum dibaptis Roh Kudus, waktu murid-murid belum dibaptis Roh Kudus, mereka takut. Mereka malu. Itu sebabnya Petrus pernah mengalami masa-masa kelam. Ketika dia ditanya, kau murid, kau kenal? Enggak kenal. Takut, malu mengakui Yesus. Kalau kita jadi Kristen yang malu, berdoa malu. Dulu kan kadang-kadang banyak kita lihat orang-orang yang malu kalau berdoa. Kadang berdoa kita ini ya pura-pura lagi nggak berdoa. Padahal apa salahnya kalau kita berdoa di hadapan Allah? Bukan mau pamer maksud kita kan? Buktikan kita orang Kristen. Karena kalau kita nggak jelas identitas kita, sengsara. Dulu saya malu-malu, saya nggak doyan babi, sengsara. Jadi sekarang saya bilang sama siapa saja, saya nggak doyan babi, jadi jangan bikin saya sengsara. Kasih saya makan babi. Dulu saya malu ngomong sama bos, diajak makan babi. Yang dipesan babi cin lagi, matilah. Ke restoran dia babi begitu kan. Saya udah nggak nafsu, jadi saya letakkan sumpit itu 2 begini di atas nasi. Dia kan orang Singapura bosnya. Waktu dia pikir nih sembahyang orang mati, diomelin saya. Nggak boleh sumpit ditaruh begini, nancep di nasi begitu kan. Salah juga. Terus akhirnya saya terpaksa tuh, saya ambil tuh babi juga deh. Saya ambil cabai banyak. Telan, bluk. Sengsara. Tapi setelah itu saya ngomong. Saya bukan nggak boleh makan babi. Tapi saya nggak doyan. Udah dari kecil saya makan babi banyak. Tiap hari dianterin babi. Babi cin, babi macam-macam. Saya udah kenyang gitu kan. Tapi memang dulu akibatnya karena pergaulannya. Saya bergaul dengan orang-orang yang memang seperti itu, jadi fanatik. Dulu saya diajarin, dilesin bahasa Mandarin, gurunya yang berjenggot, saya tarik jenggotnya karena saya nggak mau diajarin. Jadi saya itu fanatik juga, nggak mau jadi orang Cina, karena dulu Cina itu kan kayak begitu ya. Banyak pergaulan. Cici saya yang mulai pertama, nomor 3, yang nggak makan babi, ngajarin adik-adiknya, kita sepakat nggak makan babi ya, oke. Jadi sejak itulah kami nggak makan babi. Dari nomor 3, saya nomor berapa ya? 4, saya juga lupa jadi. 3, 4, enggak 4. 3, 5, 6, saya nomor 6, dan adik saya 1, 7. Jadi kami ada 7 orang. Kita nggak makan babi. Nah, jadi sengsara. Jadi kita harus berani. Ya, jemaat perlu dilengkapi. Nah, supaya bisa mendatangkan keberanian, dibaptis Roh Kudus. Kalau udah dibaptis Roh Kudus, wah Petrus berani tampil. Dan sekali khotbah karena udah diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, 3.000 sampai bertobat. Luar biasa. Jadi memang kita perlu baptisan Roh Kudus. Rindukan itu. Ya, dalam segenap hati kita kalau yang belum ngalamin. Kalau yang sudah, jaga pelihara agar kita tetap bisa mendapatkan itu semua. Ya, tanda heran mujizat juga bisa terjadi jika ada baptisan Roh Kudus terjadi. Hidup kita dilengkapi. Karena kenapa? Setelah dibaptis Roh Kudus, ya, nantikan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga pelayanan kita, ngomongan kita nggak cuma biasa, tapi ada Roh Kudus yang bekerja luar biasa, yang membuat orang akhirnya tertarik, tertegun, dan taruh perhatian kepada kita. Hidup kita memang diubahkan perlu untuk baptisan itu. Dan akhirnya penginjilan pun akan berdampak memenangkan jiwa. Kalau menang jiwa, ada banyak orang bertambah. Kita penuhi surga. Jangan kosongkan. Karena tempat nerakanya banyak. Allah nggak pernah buat neraka sebelumnya.
neraka itu dibuat ada bukan untuk manusia, tapi untuk si iblis yang memberontak itu. Malaikat yang memberontak itu. Mau dipenjarakan di sana. Tetapi akhirnya dia nggak mau cuma sendiri. Dia cari mangsa. Maka dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum cari mangsa. Siapa yang dapat diterkamnya? Siapa yang bisa diajak? Jadi hari-hari ini ada perlombaan. Iblis pun dengan pasukan-pasukannya berlomba tarik pengikut untuk bisa ikut dia sebanyak mungkin. Dan kita pun seharusnya juga jadi alat yang berlomba untuk dapat narik semua orang sedapat mungkin agar bisa diselamatkan. Sehingga nanti kita retret bukan 3 hari, tapi seumur hidup di sorga nanti. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk menginjil? Saya dapat ayat ini belum lama, tapi saya terkesan banget. Yeskiel 33 ayat 11 ini membuat saya membaca berulang kali. Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, Tuhan perintahkan ini kepada Yeskiel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan gak senang, Tuhan gak suka, Tuhan gak bergembira. Malaikat di surga berduka ketika ada orang jahat, ada orang yang tidak percaya Tuhan mati. Mereka merasa kalah, mereka merasa berduka luar biasa. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan senang, Tuhan berkenan jika ada orang yang jahat itu bertobat, berbalik. Jadi ya kenapa Tuhan perintahkan kita untuk menginjil? Kenapa Tuhan perintahkan kita untuk menjadi pemberita, pembawa kabar baik? Ketika pengintai diutus 12 itu kan ada 2 sisi kelompok orang melihat. Objek yang dilihat sama, tapi ada orang yang membawa kabar buruk, melemahkan, membuat pemberontakan, membuat orang berontak kepada Tuhan, membuat orang tidak ikut Tuhan lagi, bahkan Tuhan akhirnya membunuh mereka generasi yang tidak percaya. Padahal Tuhan punya rencana yang baik. Tapi 2 orang lain lagi, Yosua dan Kaleb, dia bawa kabar baik. Dia tenangkan, dia dorong, dia kuatkan, dia tentramkan orang yang terjadi gejolak tadi. Di antara hidup kita mungkin kita mengalami banyak hal. Orang-orang yang berpandangan yang kemudian bisa membawa kemunduran. Tapi adakah orang yang mau datang dan tampil kabar baik? Sampaikan, salah pandanganmu. Salah, kita harus bangkit. Nyatakan kebesarannya, nyatakan kemuliaannya. Jika Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk. Jadi yang kita perlu ini, bagaimana kita hidup berusaha berkenan. Itu yang penting. Nggak perlu takut tantangan di depan. Raksasa, iya memang ada. Tetapi Allah kita lebih besar. Dan kalau kita benar berkenan, Tuhanlah yang akan menolong kita. Jadi kita tidak melihat masalahnya, tetapi kita lihat, aku punya Tuhan yang... Kita nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi perkelakuan kita seringkali nggak yakin kalau kita punya Allah yang besar itu. Nah, itu sebabnya yang pertama kenapa Allah mau, karena Allah menghendaki semua orang selamat. 2 Petrus 3 ayat 9, ya, seringkali orang mengatakan
Tuhan tidak lalai menepati, Tuhan berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Haleluya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, orang-orang yang percaya saja juga bisa nggak selamat loh. Karena kenapa? Kita ini belum melaksanakan apa yang Tuhan mau. Nanti kita lihat. Jadi Allah mau pakai saya dan saudara untuk memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Karena Allah tidak ingin, tidak berkenan kalau ada yang mati binasa. Allah kepengen supaya semua diselamatkan. Jadi kalau ada yang binasa, ada yang mati, tapi belum benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kadang manusia cuma nggak berani ngomong aja, tetap aja dia bilang puji Tuhan baik. Kita selalu ngomongnya yang baik-baik aja. Waktu kita masih hidup, dia masih hidup, kita seringkali berseberangan. Kita seringkali konflik. Tapi kalau udah orang itu mati, yang kita lihat baik-baiknya bukan? Yang kita kenang baik-baiknya bukan? Tapi bukankah seharusnya waktu dia hidup pun kita yang lihat sisi baiknya agar kita tidak konflik? Kenapa tunggu sampai dia mati baru kita lihat yang baiknya? Nah, kemudian kalau dia ada hal-hal yang kurang tepat, justru kita luruskan supaya sesuai dengan yang Tuhan mau. Intinya cuma Tuhan yang tahu siapa yang selamat. Tetapi kita tahu bahwa mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka percaya itu harus dibuktikan. Enggak cuma dikatakan. Yang kedua, karena kita tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Jadi tadi sekali lagi, bukan soal agama. Yang bisa nyelamatin cuma Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak akan diberikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Yang ketiga, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu, kabar baik itu, Alkitab itu bisa menyelamatkan. Itu pedoman, itu kompas yang akan menuntun orang kepada kebenaran. Dan ketika dia berjalan di atas kebenaran, itu ujungnya bukan maut, tetapi sorga, selamat. Tetapi sebaliknya, ada banyak buku-buku lain, ada banyak pedoman-pedoman lain yang tidak kemudian membawa kita kepada keselamatan. Sehingga diingatkan di Alkitab, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju. Jangan salah, Injil inilah, kabar baik inilah, kitab cerita tentang Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagai kitab-kitab Injil, itulah kabar baik. Yang akan menyelamatkan orang yang percaya atas berita itu, percaya kepada Yesus, terima Yesus jadi selamatnya. Satu-satunya berita yang dapat menyelamatkan orang yang mendengarnya adalah Injil, sebab Injil adalah kabar baik. Mendengar Injil timbul iman. Oleh iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Sebaliknya banyak berita dunia yang menakutkan. Dunia membutuhkan kabar baik yang membangkitkan iman, bukan melemahkan. Kita dengar ini, dengar itu, kadang-kadang iman kita kecil. Kayaknya masalah yang di depan itu gede banget. Kegelapan yang terjadi di 2023 kayaknya lebih gede banget. Akhirnya kita, Allah yang besar itu tertutupi di awan gelap. Padahal harusnya enggak. Iman kita ketutup. Kemudian kita banyak dengan kekhawatiran. Kita nggak nikmati hidup sekarang. Kita nggak nikmati. Padahal orang yang kaya diberkati Tuhan bukan karena banyak hartanya. Tapi karena dia dapat karunia untuk menikmati dari apa yang ada dia punya. Yang membangkitkan iman,
menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita butuh yang demikian. Kita butuh orang-orang yang bisa menguatkan kita, bukan yang melemahkan. Kita butuh orang-orang yang mendorong, memotivasi kita supaya lebih setia, bukan sebaliknya. Kita nggak butuh orang yang asal Bapak senang. Kita salah, tetap juga. Karena kenapa? Nggak berani menyuarakan kebenaran. Bukan itu. Tapi orang yang kadang kita beribut sama dia, tapi kita ngotot karena ingin menyelamatkan dia. Karena ingin dia jadi baik. Kita ngotot kepada orang untuk melayani. Kenapa? Karena kita ingin dia dapat nanti mahkota. Kita ingin dia bisa dapat dimuliakan. Kita ingin sesuatu yang baik. Nah, kita harus respon yang baik itu. Nah, mengapa saya harus menginjil? Kalau tadi karena Allah, mengapa Allah perintahkan? Dan pertanyaannya, kenapa saya harus menginjil? Sekarang balik kepada saya, kepada diri pribadi nih, bagian akhir. Nah, kenapa? Karena menginjil merupakan keharusan, bukan pilihan. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Karena jika aku memberitakan Injil, kata Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Oh, saya sudah beritain Injil. Tidak begitu. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus mempunyai satu paradigma berpikir yang sudah diperbarui sejak dia berjumpa dengan Yesus. Orang-orang yang memang berjumpa pribadi dengan Yesus akan memiliki paradigma yang diperbarui. Jadi memang kita nggak akan bisa tahan diam diri untuk tidak cerita kepada orang lain. Yesus yang aku sembah itu, dia yang jumpai aku, dia yang jawab doa-doaku, dia yang tolong aku, dia yang tidak pernah membiarkan aku sendiri. Dia menguatkan aku. Dia yang hadir ketika orang meninggalkan. Dia yang ada ketika semua orang tidak ada. Itu yang harus kita ceritakan. Jadi menginjil bukan pilihan, saya mau atau tidak. Tapi menginjil itu memang keharusan. Karena diperintah, amanat. Orang yang sudah mau mati, di pesan-pesan terakhir kalau kita dengar nih, seandainya. Kalau ada orang tua kita misalnya juga, atau siapa saja. Kemudian di pesan terakhir sebelum dia meninggal dia ngomong sesuatu, minta sesuatu. Pasti keluarga akan mengupayakan melaksanakan, bukan? Pasti akan mengupayakannya. Yesus sebelum pergi naik ke surga, juga menyampaikan pesan. Pergi, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau Tuhan minta memberikan pesan amanat agung, sepatutnya kita mengerjakan. Dan seharusnya kita berusaha untuk melakukan itu. Yang kedua, kenapa saya harus menginjil? Karena menginjil tanggung jawab kita. Ini masalahnya, masalah kita punya tanggung jawab. Jadi kalau saya menginjil, saya sampaikan ini, itu cuma karena saya mengerjakan, nyelamatin diri saya. Jadi kalau saya kadang-kadang berusaha, kalau ada supir, apa segala macam, saya ajak ngomong-ngomong gini, nanti berusaha nyimpang, ya ngobrolnya gimana, sampai akhirnya kepada kepercayaan, tanpa terasa, kita coba berusaha kalau bisa, kita pengen nginjilin. Ya kita nggak coba pintar juga, harus pintar ya, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Berusaha. Kenapa? Di Yeskiel 33 itu, ayatnya yang ke-8-9, ini dia. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau
tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Perhatikan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tadi kan kita sudah tahu Allah nggak berkenan atas kematian orang yang fasik, orang jahat. Jadi kalau ada orang jahat kita tahu. Kalau kita tahu yang baik dan tidak kita lakukan, dosa. Itu definisi dosa. Tahu yang baik, kita nggak lakukan, dosa. Jadi dosa itu bukan hal-hal yang sifatnya seks. Cuma itu doang. Dosa itu tidak cuma ngomong soal bohong. Tahu yang baik, tidak mengerjakan dosa. Berapa banyak orang cuek kan? Perampokan di tengah jalan, pembegalan siang hari. Orang cuek, kenapa bisa terjadi? Karena lingkungan membiarkan itu. Nggak ada orang yang mau peduli. Barang siapa, tadi kan, kalau itu diminta pertanggungan. Tetapi ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Selamatin diri aja. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Nggak mau percaya, nggak mau dengar, urusan Anda. Tapi saya sudah laksanakan tugas. Jadi kalau kita, kepala-kepala keluarga, luruskan keluarga, itu tugas. Gembala bicara tentang apa yang harus dibicarakan, itu dalam rangka jalankan tugas sebagai gembala. Soal yang lain percaya, terima. Saya sudah jalankan tugas. Tapi Anda yang tidak menerima, Anda bertanggung jawab atas. Yang ketiga, harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus menginjil, maka saya pun harus menginjil. Firman Allah katakan 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, mengklaim diri, rohani, saya ada dalam Yesus kok, Yesus ada dalam diri saya. Maka ia wajib nggak sunnah, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jika Yesus sendiri masih menginjil, tetapi yaitu Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku Yesus harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi yuk berusaha kita menginjil itu dalam rangka nyelamatin diri sendiri. Paling tidak kita sudah lakukan tugas kita. Karena kalau kita tidak melaksanakan, kita yang akan harus bertanggung jawab. Yang keempat terakhir, ini untuk mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal nanti. Di Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-36 berkata begini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Penuai, orang-orang ya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi yang menabur, sekarang saya tabur, saya ngomong orang gak percaya, gak apa. Tiba-tiba satu ketika dia jadi orang percaya. Terus orang lain bawa, terima menuai doang. Yang menuai dapat berkat, terima upah. Yang menabur pun gak lupa. Ya, Tuhan gak pernah lupa kacang sama kulitnya. Maka bagi Paulus berkata, gak usah ribut kita ini kawan sekerja Allah. Aku menanam, rekanku Apolos menyiram. Tapi bukan kami berdua yang menentukan hasil. Tapi Tuhanlah yang menumbuhkannya. Jadi buat kita yuk kita tetap sama-sama kerjakan. Supaya Tuhan dan apa yang Dia mau dapat kita laksanakan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini aku
utuslah aku. Itulah yang menjadi respon kita seharusnya setelah kita mendengar apa yang sudah saya paparkan hari ini. Tuhan berkati, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Yuk kita bangkit diri, kita angkat lagu pujian.